Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rai Satria Wicaksono, NIM 12610220267, kelas HKI 5F. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Etika Profesi Hukum, dosen Ibu Septi Wulansari, SSY, MH. Baik, judulnya yakni adalah Kode Etik Profesi yang kemarin disampaikan oleh kelompok 4, yakni Muhammad Aziz Saifuddin, NIM 12610220237, dan Fathur Rahim Hidayat, NIM 1261022022238. Baik, yang pertama adalah hakikat makna kode etik. Kode etik terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah azas atau norma yang menjadi landasan suatu kelompok tertentu untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Kode etik harus disepakati dan diterima oleh anggota kelompok. Untuk kelemahan kode etik. Kelemahan dari kode etik adalah sifatnya yang kurang memaksa, sehingga orang-orang yang lemah imannya cenderung berkeinginan untuk melanggar kode etik yang telah disepakati. Penegakan yang kurang juga menjadi kelemahan kode etik, sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai keinginan individunya yang terhalang oleh adanya kode etik. Nah, adapun faktor lemahnya pelaksanaan dan penegakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, substansi kode etik kurang dipahami oleh anggota-anggota yang terikat. Kedua, substansi, sanksi, dan prosedur penegakan kode etik belum lengkap dan jelas. Yang ketiga, adanya suatu kultur yang kurang mendukung berlakunya kode etik secara efektif, seperti kultur ewo-pakewo, sikap yang melindungi rekan secara berlebihan karena pemahaman yang salah terhadap pengertian solidaritas dan moralitas. Nah, berikutnya yakni realitas dan penyebab kurang berfungsinya kode etik. Yang pertama adalah pengaruh sifat kekeluargaan. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik tidak merasa khawatir melakukan penyelewengan. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi. Yang keempat, rendahnya kesadaran diri profesional untuk menjaga martabat luhur profesinya. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mematuhi kode etik yakni klausul penundukan pada undang-undang. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan pada pelanggarnya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan dalam rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya. Dalam kode etik profesi dicantumkan ketentuan pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir adalah legalisasi kode etik profesi. Dalam rumusan kode etik dinyatakan apabila terjadi pelanggaran harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua kelompok profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik tersebut. Nah, itulah tadi materi kode etik profesi dari kelompok 4. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.